keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah. Shalom Horas untuk kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali mau menerima firman Tuhan melalui channel YouTube HKBP Setia Negara melalui siraman rohani pagi. Namun sebelum kita mau mendengarkan dan menerima firman sukacita itu, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu yang tetap boleh kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih melalui Roh Kudus-Mu, Engkau melindungi kami di sepanjang satu malam penuh, sehingga kami boleh bangkit dari tempat tidur kami, memulai hari baru untuk melanjutkan segala kehidupan kami. Namun kami mau mendengarkan firman Tuhan, arahkan dan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita pada saat ini pada Kamis 16 Oktober 2025 tertulis dalam Yeremia 3 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Sukacita hanya di dalam Tuhan. Apakah kamu benar-benar menaruh kepercayaan pada Tuhan, atau hanya sekedar berkata percaya sementara hati kita masih berharap pada yang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia berbicara kepada bangsa Israel yang telah berpaling dari Tuhan dan menaruh pengharapan pada berhala serta tempat-tempat yang tinggi seperti bukit-bukit, tempat mereka menyembah ilah lain. Dalam konteks kehidupan mereka pada saat itu, Yeremia menyampaikan bahwa semua kepercayaan selain kepada Tuhan hanyalah dusta, tidak memberikan keselamatan sejati. Pesan yang disampaikan inilah bukan hanya untuk Israel semata, tetapi juga bagi kita yang sering menaruh pengharapan pada hal-hal duniawi yang tampak kuat namun tidak kekal. Ketika Israel mencari perlindungan pada bangsa lain atau dewa-dewa lain, mereka berpikir kekuatan politik dan spiritual palsu dapat menyelamatkan mereka. Demikian juga dengan kita, sering sekali berharap pada uang, pada kedudukan, pada jabatan, teknologi atau manusia untuk menolong kita. Padahal semuanya itu terbatas, semuanya itu hanyalah semu. Ketika nats kita mengatakan sesungguhnya dusta belaka yang diharapkan dari bukit-bukit, memiliki makna bahwa apapun yang bukan Tuhan Allah tidak akan pernah menjadi sumber keselamatan yang sejati. Keselamatan sejati hanya ada daripada Tuhan Allah. Nabi Yeremia menegaskan, sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita lah ada keselamatan bangsa Israel dan seluruh umat. Keselamatan yang dimaksud bukan hanya bebas dari bahaya fisik, tetapi juga keselamatan rohani, pembebasan dari dosa, pemulihan hubungan dengan Allah, dan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Yesus Kristus anaknya adalah wujud nyata dari janji itu. Melalui Dia, kita menemukan kasih karunia dan pengampunan yang sejati. Pertobatan membuka jalan menuju pada keselamatan. Tentang sebenarnya bagaimana panggilan untuk kembali kepada Tuhan
Bangsa Israel diajak meninggalkan penyembahan berhala dan mengakui segala dosa-dosa mereka. Pun begitu dengan kehidupan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan menanti pertobatan sejati, bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi perubahan hati dan kepercayaan penuh kepada Dia. Mari kita mengevaluasi kemana kita menaruh harapan hidup kita ini. Apakah kita lebih percaya pada kemampuan diri sendiri, pada orang lain, atau kepada Tuhan Allah? Di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita melewati rasa-rasa kecewa atau takut, kemana kita akan berpaling? Kemana kita akan menuju lebih dulu? Mari kita membangun ketergantungan yang nyata itu hanya kepada Tuhan. Mari kita memulai semuanya dengan doa, bukan dengan kecemasan. Mari kita mengakhiri segala di dalam perjalanan hidup kita hari demi hari dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan semata. Dan jangan kita mau mudah tertipu oleh bukit-bukit kehidupan dunia ini. Dunia menjanjikan banyak hal, kesuksesan, popularitas, kenyamanan, tapi semua itu bisa menipu bila menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Mari kita hidupkan iman dengan tindakan yang nyata. Percaya kepada Tuhan berarti kita juga hidup di dalam ketaatan, kita hidup di dalam kejujuran, dan kita hidup di dalam kasih-Nya. Itulah cara untuk kita menunjukkan bahwa keselamatan kita sungguh berasal dari Tuhan. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang muncul tadi, apakah kita benar-benar menaruh kepercayaan kepada Tuhan atau hanya sekedar percaya melalui kata, tetapi hati masih menaruh kepada harapan lain, akan kita patahkan melalui iman kepercayaan kita kepada Tuhan Allah. Maka dari itu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita ini, melalui nats kita saat ini, mengingatkan bahwa semuanya itu adalah tujuan pandangan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang mampu memberi arah, kekuatan, dan keselamatan yang sejati di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana segala pengharapan selain kepada Tuhan adalah sia-sia. Kita diajak untuk kembali kepadanya dengan hati yang sungguh, sebab hanya di dalam Dia ada pengampunan, hanya di dalam Dia ada pemulihan, dan hanya di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami percaya melalui sukacita yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami menaruh segala pengharapan kami di dalam Engkau, sehingga kami tetap boleh bersukacita hanya di dalam nama Tuhan. Kami memohon Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupan kami ini, tuntun dan arahkanlah kami, supaya kami boleh menjalani setiap aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami akan menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kami, mari kiranya tangan-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami dan tetap bersukacita di dalam nama Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam segala bahaya ataupun tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami sampai pada akhir perjalanan kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami di dalam satu hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat menjalani aktivitas kita semua di dalam satu hari ini. Shalom. Selama-lamanya.